Beberapa negara seperti Italia, Filipina, dan Arab Saudi telah menerapkan kebijakan lockdown. Hal itu dilakukan guna mengurangi penyebaran kasus virus corona atau COVID-19 di negara mereka. Berdasarkan Kamus Bahasa Inggris, lockdown artinya kuncian. Maksudnya, negara yang terinfeksi virus corona mengunci akses masuk dan keluar untuk mencegah penyebaran virus corona yang lebih luas. Lockdown juga diikuti dengan larangan mengadakan pertemuan yang melibatkan banyak orang, penutupan sekolah, hingga tempat-tempat umum. Dengan begitu, risiko penularan virus corona pada masyarakat di luar wilayah lockdown bisa berkurang. Dikutip dari Cambridge, lockdown adalah sebuah situasi di mana orang tidak diperbolehkan untuk masuk atau meninggalkan sebuah bangunan atau kawasan dengan bebas karena alasan sesuatu yang darurat. Nah, apa bedanya dengan isolasi dan karantina? Lockdown memiliki arti yang sama dengan isolasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, isolasi berarti pemisahan suatu hal dari hal lain atau usaha untuk memencilkan manusia dari manusia yang lain. Sementara karantina lebih menunjukkan lokasi atau tempat penampungan, yakni daerah terpencil guna mencegah terjadinya penularan penyakit dan sebagainya. Karantina ini seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia ketika memulangkan WNI dari Wuhan untuk ditempatkan di Pulau Natuna selama 2 minggu, dan para WNI ABK kapal pesiar Diamond Princess dan World Dream yang ditempatkan di Pulau Sebaru. Para WNI ini selama di Natuna dan Pulau Sebaru diawasi ketat kesehatannya, serta diberikan vitamin serta gizi untuk daya tahan tubuhnya. Itu tadi pembahasan tentang lockdown. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursya dari Prodi Hubungan Internasional kelas A. Dalam video ini, saya ingin memberikan beberapa tips memanfaatkan waktu di rumah selama wabah COVID-19. Mengapa saya mengambil tema ini? Karena dari yang saya lihat, kebanyakan orang sangat bermalas-malasan berada di rumahnya sendiri tanpa adanya aktivitas apapun. Apalagi para pelajar saat ini menggunakan sistem belajar online. Nah, untuk itu saya ingin memberikan beberapa tips ini agar rasa bosan kita sedikit berkurang. Semoga tips yang saya berikan ini bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja kita masuk pada tips yang pertama, yaitu kegiatan untuk diri sendiri. Aktivitas yang bisa kita lakukan di sini ialah memanjakan diri kita. Pasti para kaum wanita tahu bagaimana cara memanjakan diri mereka, seperti memakai masker wajah sambil rebahan atau sambil menonton film favorit kita. Bisa juga di kala sore hari kita sedang bersantai, duduk-duduk di teras ataupun duduk-duduk di taman, kita bisa menikmati segelas teh hangat ataupun kopi sambil mendengarkan musik favorit kita. Aktivitas ini bertujuan agar pikiran dan tubuh kita tetap rileks di tengah wabah virus corona ini. Selanjutnya, tips yang kedua, yaitu pengembangan diri. Aktivitas yang bisa kita lakukan di sini ialah berolahraga, mendengarkan podcast inspiratif, membaca buku, dan masih banyak aktivitas lainnya. Mengapa kita harus melakukan aktivitas ini? Karena otak dan tubuh kita memerlukan asupan dengan melalui kegiatan yang bisa meningkatkan keterampilan dan produktivitas. Dan aktivitas ini harus kita lakukan secara rutin agar otak dan tubuh kita terbiasa beraktivitas meskipun hanya di rumah saja.
Selanjutnya, tips yang ketiga yaitu waktu untuk keluarga. Di sini ada banyak sekali aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan bersama dengan keluarga kita, seperti nonton TV, bermain bersama, memasak, makan bersama, dan masih banyak aktivitas-aktivitas lainnya yang bisa membuat hati kita merasa nyaman. Bisa juga jika di pagi hari kita berjemur di bawah sinar matahari untuk mendapatkan asupan vitamin D secara alami. Dan aktivitas ini dapat mempererat tali kasih sayang dan kekompakan antar anggota keluarga. Jika sebelum-sebelumnya kita mempunyai jarak antar keluarga, kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Selanjutnya, tips yang keempat yaitu ruang rumah. Aktivitas yang bisa kita lakukan di sini ialah memilah barang dengan cara memilih barang dalam 3 kategori. Kategori yang pertama disimpan, kategori yang kedua disumbangkan, dan kategori yang ketiga dijual. Jika kita mempunyai barang di rumah, baik itu berupa pakaian ataupun perabot yang tidak kita gunakan lagi, ataupun yang tapi masih bermanfaat untuk orang lain, kita bisa memisahkannya dengan cara menyumbangkan barang tersebut kepada orang yang membutuhkan. Dan kita juga bisa memilih barang yang ingin kita simpan ataupun yang ingin kita jual. Semuanya tergantung dari keinginan kita sendiri. Tujuan dari aktivitas ini agar mengurangi dan mengefisienkan jumlah barang, agar rumah kita terasa lebih lapang. Selanjutnya, tips yang kelima yaitu bersihkan rumah. Mungkin tips ini sudah banyak yang melakukannya setiap hari di rumahnya masing-masing, dan itu sangat bagus. Tetapi saya ingin mengingatkannya kembali, karena kebersihan rumah itu sangat penting bagi kita semua. Karena kita akan merasa lebih nyaman apabila rumah kita dalam keadaan bersih. Dan aktivitasnya pun sangat mudah dikerjakan, seperti menyapu, mengepel, dan aktivitas lainnya. Dan jangan lupa menyemprotkan disinfektan pada area yang sering disentuh, seperti gagang pintu, saklar lampu, ataupun remote control. Jika ada area-area yang lainnya yang sering disentuh, bisa kita menyemprotkan disinfektan tersebut. Aktivitas ini bisa kita kerjakan bersama dengan keluarga agar pekerjaannya cepat selesai dan mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya, tips yang terakhir yaitu mendekor rumah. Tips ini lanjutan dari tips yang tadi, yaitu membersihkan rumah. Setelah rumah kita bersih dan rapi, kita bisa memulai aktivitas ini dengan mendekor ulang rumah kita. Kita bisa memilih ruangan yang ingin kita dekor sesuai dengan keinginan kita. Aktivitas ini cukup menyenangkan bagi kita, apalagi bersama dengan keluarga. Aktivitas ini dapat menunjang segala aktivasi, karena aktif dan produktif itu bisa juga dilakukan di rumah, bukan hanya di sekolah ataupun di kampus, tetapi rumah juga bisa.
Jadi, kesimpulan dari tips-tips yang saya berikan tadi ialah karantina mandiri di rumah bukan berarti terjebak dalam rasa kebosanan ataupun rasa kesepian, melainkan ada banyak sekali aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan yang membuat hati kita merasa nyaman dan merasa senang. Semuanya tergantung pada diri kita masing-masing. Nah, itulah tadi beberapa tips yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Karena saya juga masih dalam proses belajar. Sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.